pedes Pak, nggak kuat Pak. Aduh. Dengan rasa manis dan legit, dodol sering jadi camilan favorit untuk menemani waktu santai bersama keluarga dan menyambut tamu di rumah. Bahkan dodol juga menjadi buah tangan atau oleh-oleh. Tujuannya emang ke sini karena mama saya suka sama dodol duren. Jadi saya cari ke sini. Perbedaannya apa yang mainan? Kan di sana banyak tuh juga yang jual. Iya, apa ya? Karena rasanya itu loh yang beda, kan gurihnya, manisnya nggak terlalu manis ya. Pokoknya sesuai sama lidah. Oh, ini untuk sanak kerabat saudara saya yang di Rangkas Bitung. Saat mencicipi dodol, mungkin yang terbayang di benak Anda adalah dodol khas Garut atau Betawi. Namun tahukah Anda ternyata dodol merupakan makanan khas yang ada di hampir setiap daerah di Indonesia. Tentu dengan resep dan kekhasannya masing-masing. Salah satu sentra produksi dodol yang sudah eksis sejak tahun 90-an ada di Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dodol Tenjo relatif mudah ditemukan. Tidak jauh dari stasiun KRL Tenjo, puluhan pedagang kaki lima berjejer menjajakan dodol. Ada rasa original, durian hingga wijen. Wah, tapi ini ternyata untuk mendapatkan sepotong dodol khas Bogor ada perjalanan cukup panjang. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Hari ini kita akan membuat dodol Tenjo khas dari wilayah Tenjo yang tadi sudah Anda lihat, dan bahan utamanya ya ini. Beras ketan putih. Nggak pakai hitam kalau di sini ya? Nggak. Hanya putih aja ya, khasnya. Beras ketan menjadi bahan utama membuat dodol. Ketan memiliki kandungan amilosa yang tinggi sehingga menghasilkan tekstur dodol yang kenyal dan lengket. Ketan memiliki rasa yang khas dan lebih pulen dibandingkan dengan beras biasa sehingga menghasilkan rasa dodol yang gurih dan legit. Meski lebih repot, para pembuat dodol memilih menggiling ketan untuk mendapatkan tepung ketan yang masih baru. Alasannya, dodol ini akan memiliki daya tahan yang lebih lama dibanding dodol yang terbuat dari tepung beras ketan jadi. Ini yang sudah jadi tepung, dan setiap produsen dodol khas dari wilayah Tenjo ini tuh kayak punya langganannya masing-masing karena penggilingannya beda-beda ya. Ada yang halus, ada yang tidak, dan informasi dari yang tempat kita akan lihat nanti. Informasinya ini yang paling halus dan yang paling cocok untuk tempatnya produksi dodol. Setelah itu kami membeli santan kental dan santan cair. Rata-rata 80-100 liter santan digunakan setiap harinya. Setelah selesai berbelanja, kami bergegas ke rumah produksi. Di Kecamatan Tenjo ada puluhan kelompok masyarakat yang mencari nafkah dengan memproduksi dodol Tenjo. Pertama, kita masak santan kentalnya terlebih dahulu. Kalau yang sudah dibuat jadi santan kental, ini langsung dimasak untuk dipisahkan untuk bikin minyak kelapa dan juga dibikin blondonya. 10 liter ya ini? Iya, ini lumayan. Pedes juga mata nih. Masak hingga menghasilkan minyak kelapa atau coconut virgin oil dan blondo. Kedua bahan ini akan menghasilkan rasa gurih dan aroma yang lebih kuat pada dodol Tenjo. Proses pemanasan santan dengan api kecil menghasilkan penguapan air. Ini membuat minyak kelapa naik ke permukaan dan terpisah dari blondo yang turun ke dasar panci. Dan setiap produsen dodol itu tuh punya ciri khasnya masing-masing. Saya pernah bikin dodol khas Betawi dan juga dodol yang lain, dodol Cina mungkin salah satunya. Nah, yang bikin berbeda dengan dodol Tenjo ini adalah dia ini nggak pakai santan yang langsung diaduk gitu loh. Biasanya kan santan, ya habis itu gula, habis itu ada air beras ketan, beras hitam, dan lain sebagainya yang sudah diencerkan. Nah, kalau ini dia dibikin sampai benar-benar terpisah dulu antara minyak kelapa dan si blondonya. Proses pemasakan santan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Aduk terus agar tidak gosong. Lanjut kita siapkan tepung beras ketan yang telah digiling pagi ini. Beras ketan akan diaduk bersama santan cair sebelum dimasak bersama bahan-bahan lainnya. Kenapa harus pakai santan lagi untuk aduk? Kan udah dibikin santan ya itu? Jadi santan ketiga biar tambah gurih aja gitu, biar berasa. Oh, biar semakin gurih. Biar semakin gurih. Tahu tapi nggak pakai santan yang kental ya? Iya. Oke, aduk biasa aja? Ya, aduk biasa aja. Jangan khawatir, ini sudah cuci tangan. Kenapa nggak pakai sarung tangan lengket? Jadi lebih gampang untuk memasak kalau pakai yang biasa. Aduk sampai seluruh tepung beras ketan larut dalam santan cair.
Udah kayak cincau. Nah, berarti ini teksturnya sudah bisa buat lanjut. Duing. Lalu tuang beras ketan bersama dengan minyak kelapa dan blondo yang telah dibuat sebelumnya. Ini seakan-akan kayak digoreng ya? Enggak, emang saya mau bilang kayak gitu. Sebenarnya jatuhnya tuh kayak digoreng, bener. Kayak digoreng. Terus sampai nanti minyaknya habis, ketannya tuh muntal, bahasa kitanya tuh muntal. Muntal ya? Ya, nanti kalau muntal mau dicobain lagi boleh. Oke, siap. Udah masuk gurihnya itu. Saya pakai tenaga, nggak jadi. Ketika beras ketan sudah diaduk bersama dengan bahan-bahan lain, jangan gunakan api besar ya. Api kecil sampai sedang sudah cukup. Nah, ini juga yang jadi pembeda. Kalau tadi masaknya yang awal itu pakai kayu ya Bang ya, kayu biasa. Nah, ini pakai arangnya. Kenapa? Karena panasnya tidak lebih besar atau apinya nggak lebih gede. Kalau kegedean nanti dia akan gosong. Bisa menyesuaikan tenaganya. Bisa menyesuaikan tenaga ya? Ya. Walaupun apinya nggak terlalu besar, tapi informasinya sih paling 3 jam juga udah matang. Karena udah dibikin blondonya duluan. Seperti halnya pembuatan dodol dari daerah lain, mengaduk adonan dodol jadi sebuah keharusan. Adonan dodol terbuat dari tepung dan santan yang mudah bergumpal. Proses mengaduk membantu memecah gumpalan dan menghasilkan tekstur dodol yang halus dan licin. Salah satu cara meringankan proses pengadukan adalah menggunakan gundulan seperti ini. Wah, kreatif ya. Lanjut, masukkan gula pasir putih, aduk kembali. Saat pekerja lain sedang sibuk mengaduk adonan awal dodol, saya diminta untuk mencairkan gula aren. Aduh, udah seneng-seneng pakai batok arang ya kan, yang arang kayu. Balik lagi ke kayu biasa. Aduh, asapnya. Aduh, keringat tetes ke mata. Aduh. Ingat, harus hati-hati saat mencairkan gula aren. Saat gula aren dipanaskan, terjadi proses karamelisasi yang menghasilkan gula dengan tekstur yang begitu lengket. Gula lengket ini panas menyengat dan bisa membuat kulit melepuh. Kadang-kadang juga kalau kepepesan, ketemu tangan pernah sedikit dan melentur. Panas banget dong. Ini kan lengket soalnya kan. Iya. Makanya kudu hati-hati kalau mau gula. Setelah itu saring gula aren cair agar kotoran yang mungkin masih tersisa selama proses produksi gula aren tidak tercampur ke dalam dodol dan membuat teksturnya jadi kasar. Sebelum saya kembali ke wajan utama, saya mempersiapkan bahan tambahan untuk memperkaya cita rasa dodol tenjo. Ada banyak kegiatan yang dilakukan bareng-bareng ketika lagi bikin si dodol tenjo ini. Ada yang aduk di dalam dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini kita nyangrai si wijennya. Ini nggak boleh sampai ditinggal ya. Biar bisa sampai gosong kalau ditinggal semenit aja. Oke. Selain orisinil, dodol dengan varian wijen juga cukup tinggi peminatnya. Kenapa harus disangrai dulu wijennya? Ini ada beberapa hal. Yang pertama, kalau wijennya dia nggak bagus, kata ownernya tadi, dia tuh bisa kayak ada jamur ya? Mas ya, kayak ada jamur yang nempel, terus nggak bagus, wanginya juga keluar. Tapi kalau yang oke, kelihatan juga di proses sangrai ini. Dia akan kayak mengeluarkan minyak khas dari wijen dan aromanya akan lebih keluar ketika nanti dicampur sama dodol versi wijen. Oke, kita lanjut ke wajan utama. Gula merah kita campur. Dan setelah gula putihnya dia tadi sudah rata, sudah mencair, dipastikan agak lama sih tadi sih, sekitar 15-20 menit, baru naik si gula merah. Aduh, makin lama makin berat. Bang udah ketawa aja. Ini keseharian saya. Dodol yang sudah matang akan memiliki warna lebih gelap dan lebih pekat dibandingkan dengan adonan awal. Dan juga akan memiliki tekstur yang padat, kenyal, dan tidak lengket. Angkat sebagian dodol untuk dodol rasa orisinal, lalu sebagian lain akan dicampur buah durian dan wijen. Pak Bos, maaf nih kita tanya dulu nih. Pak Bos, ini kan pakai ada rasa favorit durian. Iya. Ini perasa durian kah atau durian asli? Enggak, ini durian asli. Tapi pilihan. Walaupun frozen ini pilihan yang biasa kita pakai. Aduk sampai durian tercampur rata dengan dodol. Waduh, wanginya. Cakep kan? Waduh, wanginya. Wah, ini belum lumer semua loh. Waduh, wangi bro. Wah, nih aromanya aja udah bikin kita berselera untuk menyantapnya ya. Waduh.
Biasanya buah durian akan menyatu sempurna dengan dodol setelah diaduk selama 1 jam. Waktu produksinya agak bertambah sedikit ya. Ayo kita semangat. Ikan durian. Enak banget. Rasanya kalau saya lagi bener-bener makan durian yang versi terbaik nih, saya nggak bohong, saya nggak buat-buat. Ini kalau lagi makan versi durian yang terbaik nih, istilahnya yang Gretanya, kalau lagi di tukang buah, makan plek. Tapi aftertaste-nya itu ada si rasa beras ketannya, ada rasa gula merahnya. Tapi bener-bener kayak dominan banget sih duriannya. Ini favorit saya sih. Ini favorit saya nih. Lanjut tuang 1 ember wijen secara bertahap ke dalam adonan dodol yang sudah matang. Aduk kurang lebih selama 30 menit. Setelah selesai proses pemasakan, dodol akan masuk ruang pendinginan. Setelah itu dodol akan dikemas sesuai permintaan pasar, mulai dari ukuran 200 gram sampai 1 kg. Harganya bervariasi mulai dari Rp45.000 per kilogram sampai yang paling mahal Rp60.000 per kilogramnya. Permintaan dodol tenjo melonjak hingga 3 kali lipat saat hari-hari besar seperti Ramadan dan Lebaran. Baratnya hari raya tuh Idul Fitri tuh ya babak bonus itu. Karena ya bonus mulai dari mungkin omsetnya, bonus capeknya, bonus ibadahnya, semuanya lah pokoknya buat kita. Sekarang sudah tahu kan di Kabupaten Bogor ada salah satu kudapan manis yang sudah eksis puluhan tahun. Selamat mencicipi dodol khas wilayah Tenjo. Dan Firando di Agung Yuljarto, Bogor, Jawa Barat.